dan daripada wilayahnya taufik petunjuknya untuk berkumpul di majlis yang mulia ini, yakni majlis ilmu setiap bulan. Alhamdulillah. Bahwasanya kita berkumpul di majlis ini yakni untuk menambah kecintaan kita kepada ulama, kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW, agar jauh daripada maksiat-maksiat yang merajalela, khususnya yang kata Nabi besar Muhammad SAW, fitnah HP itu sangat besar. Sudah disebutkan fitnah HP, sudah disebutkan, sudah berabad-abad tapi Nabi Muhammad SAW meninggalkan kita ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah al-fatil alim alladzi arsyada man istafahu min ibadatihi lit-ta'allum wa ta'lim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah membuka ilmu. Alladzi arsyada man istafahu, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menunjuk man istafahu, siapa? Bagi yang dipilihnya. Bagi yang dipilihnya. Untuk apa? Min ibadatihi lita'alum. Min ibadatihi, daripada hamba-hambanya untuk belajar. Dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala wa ta'lim, dan mengajar. Wa ja'alal ilma sababan najati wal fuzil zulfa indal malikil azim. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu sebab keselamatan wal fawzi, dan keberuntungan bizulfa, dekat indal malikil azim. Dan dengan ilmu kita bisa mendekatkan diri kita kepada Allah dan Rasulnya. Tanpa dengan ilmu kita tidak akan bisa mencapai derajat muqarrabin. Tanpa dengan ilmu kita tidak bisa dekat dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allah hadiyan ila siratal mustaqim. Dan salawat beserta salam atas junjungan kita, man arsalahu, siapa yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, hadiyan, petunjuk, ila siratal mustaqim, kepada jalan yang lurus al-mustaqim. Wa ala alihi wa sahbihi al-faizin, dan beserta sahabat dan beserta keluarga dan sahabatnya yang beruntung, min sahabatihi, dan daripada sahabatnya, wa ibaihi, dan para pengikutnya wa ibaihi bil khuludi fid daril baqa'i wan na'im. Dan mereka kekal di daril baqa, maksudnya di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, penuh dengan kenikmatan. Siapapun orang yang mengikuti jalannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para salafus saleh yang sekarang, insyaallah kita akan bersama dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan bersama. Maksud daripada fiddaril baqa'i wan na'im, bagaimana kita ini bisa mengetahui bahwasanya sekarang ini kan sudah terpecah belah menjadi 73 golongan. Makanya Sayyidil Habib Umar bin Hafid mengatakan akidah Asy'ariyah wal Maturidiyah adalah akidah betul, yang memang betul ini tersambung sampai baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita tidak boleh mengatakan ini kafir, mengatakan itu kafir. Nggak boleh bahwasanya diri kita ini lebih baik daripada mereka, nggak boleh. Ini akidah Asy'ariyah wal Maturidiyah yang umumnya yang ada di Nahdlatul Ulama atau yang ada di para habaib, itu yang dipegang kita. Ada tahlilannya, ada maulid nabinya, ada kholnya, terus ada apa lagi? Manakib. Iya, manakib. Itu khol ataupun manakib. Maka ikutilah yang seperti ini. Selainnya jangan ikuti. Ini bid'ah, ini bid'ah. Kepala ente orang bid'ah.
Ya ente bid'ah nggak ada, wajah antum nggak ada di zamannya Nabi Muhammad SAW. Kalau seandainya mengatakan ini semua bid'ah, maka mobil pun bid'ah, pesawat pun bid'ah, nggak ada di zaman Nabi Muhammad. Kullu bid'atin dolalah. Semua yang baru itu bid'ah. Gitu. Kenapa para ulama-ulama membuat tahlilan 7 hari sampai 100 hari ya? Ya. Karena kenapa? Mana kosok malun min sodakotin baliyaz dan baliyaz. Masuk hadisnya Nabi besar Muhammad SAW pula. Mana kosok tidak berkurang harta seseorang ketika kita bersodakoh kepada Allah, akan tetapi terus bertambah tahlilan itu termasuk sodakoh enggak? Sodakoh tahlilan itu biasanya umumnya anak kecil kalau ada 3 hari buat 3 hari ini ada makan makanan, ada dikasih apa tuh tentengan tuh namanya. Ya, termasuk bapak-bapak juga ya, kalau udah ada 3 hari 7 hari pasti tambah banyak itu yang 37. Betul enggak? Betul. Iya. Yang tadinya nggak bisa makan ayam sebulan, yang tadinya nggak bisa makan seminggu, akhirnya bisa makan. Sebab apa? Ada tahlilan, dan dengan adanya tahlilan pula orang yang tadinya finansialnya nggak ada, pengen beli ayam nggak bisa, dia bisa makan ayam. Betul. Dia bisa enak enggak? Yang berakidahkan Asy'ariyah wal Maturidiyah enak. Kayak Rokmat. Iya. Ini mah bid'ah, semua bid'ah. Ya udah antum jangan naik pesawat, enggak ada di zamannya Nabi Muhammad SAW. Naik kota aja. Betul. Sampai enggak itu berbulan-bulan enggak tahu. Mungkin meninggal itu di tengah perjalanan. Antum pengen haji, antum pengen umrah. Betul. Iya. Fa'lam anna Allah tabaraka wa ta'ala innama khalaqa khalqa liya'rifuhu wa ya'buduhu. Maka ketahuilah sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan makhluk liya'rifuhu untuk mengetahui, maksudnya mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ya'buduhu dan menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dengan ilmu kita bisa mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala. Pokoknya selain wujud idama mukhalafatu lil hawadisi ila akhirih, jangan diikuti selain ini. Ikuti udah akidah Asy'ariyah wal Maturidiyah yang dipegang Nahdlatul Ulama, yang dipegang oleh para habaib cucu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, dengan adanya para ulama, dengan adanya para habaib, maka terjaga asas-asas intisari ajaran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terjaga dengan adanya ulama, walaupun adanya kiai. Kalian jangan merendahkan para kiai walaupun nggak mondok. Mereka itu aset akidah Asy'ariyah wal Maturidiyah yang ada di kampung itu, aset besar. Kalau seandainya nggak ada kiai, nggak ada tahlilan, jebol akidah Asy'ariyah wal Maturidiyah. Yang tadinya tahlilan akhirnya nggak ada. Bid'ah ini nggak ada di zamannya Nabi. Bid'ah ini nggak ada khol di zamannya Nabi. Bid'ah ini manaqibat nggak ada di zamannya Nabi. Ziarah bid'ah, apapun semuanya bid'ah. Makanya alhamdulillah kita dengan adanya para kiai, semoga para kiai kita yang ada di kampung dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala betul-betul mengikuti rel jalannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Miftahul ma'rifatihi wal ibadati wal ilmu. Pembuka dan pengetahuan dan ibadah yaitu kita dengan berilmu. Wala yakunul ilmu illa bita'allum, dan tidaklah orang berilmu kecuali dengan belajar terdahulu. Belajar ilmu itu gak langsung tiba-tiba ente jadi ulama. Memang ada 1001 ada seperti itu.
Itu namanya ilmu laduni. Itu. Kalau kita ya ilmu belajar, kalau kita kebanyakan maksiat, melihat ini maksiat, melihat perempuan maksiat, setiap hari maksiat, megang HP maksiat, dalam kamar tutup kunci pintu. Setiap di internet kan, setiap ini kita buka itu ada 7 pintu, bahkan ribuan pintu ingin kita maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu HP itu hati-hati, Pak, Bu, yang punya anak perempuan ataupun laki-laki, jangan dikasih HP. Kecil-kecil dikasih HP. Ntar kalau udah nikah, kenapa? Karena bahayanya sangat itu, kata Nabi besar Muhammad SAW, HP itu luar biasa. Udah kalau kita megang HP, udah buka ini, terbuka semua yang ada di dunia, terbuka semua. Kalau antum matanya rusak, pemikirannya rusak, bagaimana antum ingin mengikuti ajarannya Nabi Muhammad SAW? Kalau seseorang sudah suka haram, matanya haram, minumannya haram, makanannya haram, maka seseorang itu susah untuk mengikuti ajarannya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Man akalal halal ata'at jawarihu sa'am abad. Barang siapa yang makan makanan yang halal, kata Nabi besar Muhammad SAW, maka mau tidak mau seluruh anggota badannya akan berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau tidak mau akan berbuat taat, minumannya halal, makanannya halal, bajunya halal, semuanya halal, maka seluruh apa yang dia lakukan akan taat kepada Allah dan Rasulnya. Akan tetapi sebaliknya, kata Nabi besar Muhammad SAW, wa man akalal haram asab jawarihu sa'am abad. Mau tidak mau, kalau antum makanannya haram, kata Nabi besar Muhammad SAW, minumannya haram, bajunya haram, duit dari judol, umumnya khususnya ini yang di kampung-kampung ini yang terjadi sangat banyak sekali. Itu merusak, Bu, Pak, merusak judol itu. Itu mau tidak mau, kalau seandainya antum uangnya dari uang judol dikasih ke anak antum, ya antum mencelakakan anak antum untuk tidak mengikuti jalannya Nabi besar Muhammad SAW. Mau tidak mau, kata Nabi besar Muhammad, kalau udah makanannya haram, itu pasti maksiat, entah itu malam, entah itu pagi, entah itu sore, siang, pasti akan maksiat di antara tubuhnya itu. Anggota badannya pasti maksiat. Makanya hati-hati. Kalau seandainya kita mau beli ayam, lihat dulu orangnya, mungkin ketika waktu pas mau beli, tiba-tiba orangnya waktu pas disrel tanpa bismillah kita beli. Itu namanya warung. Menjaga. Kemudian kalau seandainya kita beli bakso, dilihat dulu orang ini orang ahli sholat atau enggak, ini orangnya ahli ibadah enggak. Ini kalau ahli ibadah baru kita beli. Antum tahu nggak bakso itu, tahu nggak penggilingannya? Mungkin ditaruh daging babi, kita nggak tahu. Nah, ini ajaran para salaf para haba begitu jalannya. Kita ada yang ngasih ini makan, ada yang ngasih ini makan. Bagaimana antum mau mengikuti jalannya Nabi Muhammad SAW? Ketika antum mendengar nasihat daripada hadisnya Nabi Muhammad, firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, mau tidak mau kalau sudah ada antum di dalam dirinya antum barang-barang haram, susah antum ingin mengikuti nasihat ini. Nangis susah, nggak bisa. Ya Allah, susah nangis. Ya di dalam tubuh ente ada barang-barang haramnya. Maka hati-hati, Bu, Pak, dan ajarkan pula anak-anak antum ini ya. 5, untuk menjaga anak-anak kita ini dari benteng ini. 5, insya Allah kuat. Bukan insya Allah lagi, pasti. Al-Habib Syekh Baharun Al-Fakir mendapat dari Habib Syekh Baharun. Kemudian Al-Fakir mendapatkan dari Habib Abdurrahman bin Fakir. Kemudian Al-Fakir mendapatkan dari Habib Muhammad bin Idrus Al-Haddad. Siapa orang yang membaca Rotib Al-Haddad ataupun Rotib Al-Atos, insya Allah hidupnya akan aman, terjaga dari bara bencana dan fitnah. Kemudian yang kedua, baca Al-Quran setiap hari. Ini akhir zaman. Antum tiba-tiba antum siapa nggak mau baca Al-Quran, kasih aja waktu antum baca aja itu 1 lembar Al-Quran, atau 1 lembar sampai lebaran berikutnya itu 1 aja.
Satu, insya Allah kalau istiqomah, anak antum akan menjadi orang yang soleh, pintar. Pintar anak antum. Tapi kalau riwayat Habib Abdurrahman bin Faqih, seandainya antum dalam satu hari ini tidak membaca Al-Quran 1 juz, maka di dalam hati antum ada kemunafikan. Biasanya Al-Fakir bacanya itu ngikutin Habib Segaf Harun. Soalnya kalau Habib Abdurrahman bin Faqih sangat banyak, tapi Al-Fakir membaca ngikutin untuk mengambil keberkahannya Habib Abdurrahman bin Faqih. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Ingat, jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Camkan itu, khususnya anak kita yang perempuan ataupun lagi sholat. Kalau seandainya umur 6 tahun diingatkan, kalau seandainya sampai umur 10 tahun tetap aja nggak mau sholat, atau 7 tahun sampai 10 tahun pukul, tapi dengan pukulan yang berat. Beradab, jangan pukul akhirnya enggak, bukan seperti itu mukul. Ini pakai ini mukulnya tuh, paham? Sholat ente, sholat. Ya gimana kalau seandainya antumnya nggak sholat, antum nyuruh, ya bapaknya aja nggak sholat, gimana mau sholat katanya. Makanya untuk mengajarkan anak kita sudah dari dulu diri kita dulu, kitanya sholat. Kita merintah tapi apa kitanya nggak sholat, ya bapak aja nggak mau sholat katanya, gimana ini saya sholat katanya. Niru anak itu, awas hati-hati. Itu yang ketiga ya. Kemudian yang keempat, jangan tinggal sholat tahajud. Jangan tinggal sholat tahajud ini. Seseorang, kata Habib Muhammad bin Idrus Al-Haddad, yang orang yang tidak meninggalkan sholat tahajud, maka hakikatnya Allah telah menginginkan dirinya untuk menjadi orang yang baik. Tetapi ketika seseorang ini meninggalkan sholat tahajud, pada hakikatnya Allah telah menginginkan dirinya untuk menjadi orang yang buruk. Menjadi orang yang buruk, maka jangan tinggalkan sholat tahajud. Yang kelima, jangan tinggalkan sedekah. Ingat, sedekah jangan ditinggalkan setiap hari. Kalau seandainya setiap hari nggak bisa, di dalam hari kelahiran kalian, kalau enggak kelahiran kalian, kelahiran anak kalian, istri kalian. Kalau seandainya pun masih belum bisa, dalam sebulan 4 kali, dan niatkan kamu seandainya ketika kita ingin sedekah, niatkan dulu, ya Allah, semoga dengan sedekah ini penyakit kita orang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan petunjuk semuanya, diberikan nadruh oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang baik. Itu langsung mujarab dengan sedekah. Kebanyakan dengan sedekah itu paling mujarab. Sangat mujarab. Antum orang nggak baik tapi sedekah terus, itu bisa jadi orang baik cepat. Sedekah itu, paham? Awas 5 jangan ditinggalkan. Al-Quran 1 hurufnya aja itu 1000 kebaikan, itu 1 huruf. Dan itu ente orang baca Al-Quran itu ibarat mantra. Tahu mantra? Mantra penjagaan buat antum semua. Kebaikan, ribuan kebaikan, anti petunjuk itu akan datang. Yang tadinya antum pemikirannya nggak baik, yang tadinya antum pemikirannya belok, yang tidak ke Nabi Muhammad, tiba-tiba ketika mendengar namanya Nabi Muhammad SAW langsung nangis. Itu kehebatan Al-Quran. Maka jangan ditinggalkan Al-Quran. Awas 5 ini jangan ditinggalkan. Rotib pula. Itu guru-guru kami paling nggak berani meninggalkan rotib. Rotib Al-Haddad ataupun rotib Al-Hattos. Paling nggak berani meninggalkan rotib. Itu wali jelas, wali kutub itu. Al-Habib Abdullah nggak pernah meninggalkan rotib. Lah kita siapa berani-berani meninggalkan rotib? Lah kita siapa berani-berani meninggalkan baca Al-Quran? Ya kalau kita meninggalkan, bagaimana kita mengikuti jalannya Nabi Muhammad SAW?